Episode 103, Kisah Seorang Pengantar Makanan yang Menjadi Miliarder. Duduk di sebelah Jiang Wan, William secara alami memperhatikan Yang Tai dan Yang Hua yang datang dengan konspirasi dan tipuan. William, mengapa kamu duduk di halaman luar? Kamu masih di dekat pintu. Ini dulunya tempat saya memberi makan anjing-anjing. Yang Tai memandang William dan tersenyum dingin, matanya mencerminkan sarkasme. Jiang Wan segera tersipu, mencoba untuk berdiri, tetapi ditahan oleh tangan yang besar dan murah hati. William tenang tersenyum, di luar rumah dan dalam adalah sama, terutama untuk melihat siapa yang duduk di mana apa yang lebih, itu adalah dalam rumah yang Anda, saya tidak memandang rendah. Sabar setelah sekian lama, William tidak keberatan menjadi sombong. Alasan utamanya adalah Yang Tai terlalu penuh kebencian, dan dia harus mencari masalah. Hehe, oke, kamu sedang membual sekarang. Dengan sampahmu, bisa memasuki gerbang keluarga Yangku dan makan di meja adalah amal bagimu, mengerti? Sampah. Yang Tai mencibir. Yang Guo mengerutkan kening pada pertemuan ini, dia bisa saja duduk di aula dalam, tetapi untuk menjaga Jiang Wan, dia memilih untuk duduk di halaman luar. Oke, Yang Tai, bisakah kamu mengurangi sedikit kata, apakah kamu memiliki masalah dengan William? Yang Guo sedikit mengernyit. Meskipun dia meremehkan William, dia adalah sepupu Jiang Wan. Wajah Yang Tai tenggelam, dan dia melirik ke arah Yang Guo. Dia masih tidak berani melakukan apapun pada Yang Guo. Bagaimanapun, dia adalah putri kedua dari paman dan masih menjadi kepala. Selain itu, banyak pejabat datang ke keluarga Yang untuk melamar pernikahan. Oleh karena itu, masa depan Yang Guo tidak terbatas. Hehe, William, kamu tidak ingin bersembunyi di belakang adikku Guo untuk menjadi kura-kura. Yang Tai mencibir. Yang Tai, apakah kamu merendahkanku seperti ini? William tidak bisa menahan ejekan, jika bukan karena wajah Jiang Wan, aku tidak akan datang ke sini sama sekali untuk keluarga Yangmu. Selain itu, aku menyarankan kamu untuk tidak memprovokasi aku, apalagi menyinggung Jiang Wan, jika tidak, aku pasti akan membuatmu berlutut dan memohon belas kasihan padaku. Apa yang baru saja kamu katakan? Aku memohon padamu berlutut. Bukankah kamu benar-benar diremas oleh pintu? Yang Tai tertawa terbahak-bahak saat itu, matanya penuh ejekan. William ini benar-benar tidak tahu malu. Dia benar-benar bisa mengucapkan kata-kata seperti itu, dan dia tidak tahu siapa yang memberinya keberanian. Oke, ucapkan saja beberapa patah kata, kamu juga tutup mulut untukku. Yang Guo marah, menatap Yang Tai, lalu menatap tajam ke arah William. Orang ini, mengetahui bahwa Yang Tai akan mempermalukannya, dia masih berbicara kembali kepada orang lain. Anda adalah menantu limbah dari keluarga Jiang, tidak bisakah Anda duduk di sini untuk makan dan pergi setelah makan? Anda harus membuat lelucon, bukan? Dengan cara ini, mata Yang Guo menjadi marah kepada William, dan dia bahkan menyesal telah duduk. Kalau begitu William sangat sombong, dia benar-benar mengucapkan kata-kata yang tidak tahu malu seperti itu. Tidak, aku tidak menyangka bahwa dia bukan hanya sampah, tapi juga sampah yang membual. Hehe, aku tidak ingin duduk di meja dengannya, mari kita ganti meja. Orang-orang lain di desa Yangjia yang datang ke Yangjia untuk makan ulang tahun akan memandang William, seolah-olah mereka terlihat bodoh. Mereka semua bangun satu demi satu dan mengganti tabel. Segera, Jiang Wan dan Yang Guo ditinggalkan di meja William. Yang Tai bangga dengan hatinya, dan berteriak mengejek, William, jangan katakan aku tidak ingin melihatmu. Kamu benar-benar tidak layak duduk di sini dan makan. Jika kamu kenal, keluarlah dari keluarga Yangku dan dengarkan. Apakah kita di sana? Ada apa, yang berani mengucapkan kata-kata sebesar itu? Apakah Anda pikir Anda Yang Su? Yang Su, yang memulai perusahaannya sendiri dan memiliki modal sendiri, akan percaya apapun yang dia katakan. Tapi kamu William sangat sombong. Masih memandang rendah keluarga Yang, jika orang tua itu mengetahui hal ini, dia harus mengalahkan Anda di depan umum. Memikirkan hal ini, Yang Tai menatap Yang Hua segera mengerti, berjalan diam-diam, dan bergegas ke ruang tamu di halaman dalam. Saat ini, Yang Kai Feng sedang mengobrol dengan anak-anaknya dan beberapa teman baiknya. Begitu dia memasuki pintu, Yang Hua memasang wajah marah dan berteriak, kakek, keluar dan lihatlah. William sangat kasar, dia tidak menempatkan kita di mata keluarga Yang. Dia masih perlu dipukuli. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh ruang tamu panas. Mata cemberut Yang Fenglan ingin terbang untuk menyaksikan kegembiraan sekarang. Bagus, pertarungan bagus. Kalau begitu, William harus diusir dari penggunaan yang boros itu, dan kemudian saudari ketiga harus kehilangan muka.
Yang Jinghai dan Yang Jingshan tidak menunjukkan apa-apa karena ayah mereka masih di sana dan mereka tidak mendapat giliran untuk berbicara. Yang Guilan lah yang ingin membunuh William sekarang. William ini tidak bisa duduk diam tanpa menimbulkan masalah selama 1 menit. Jika ini benar-benar perkelahian, dia Yang Guilan bisa keluar dari rumah Yang. Pada saat ini, orang tua yang dengan marah menjatuhkan tongkat kawat emas kayu hitam ke lantai bata, wajahnya dingin dan berkata, William sangat berani. Tiba-tiba, rasa dingin berkecamuk di ruang tamu. Semua orang tahu bahwa Patua yang marah. Yang Guilan bahkan lebih gugup, seluruh tubuhnya berkeringat, kakinya gemetar. Bagaimanapun, guru yang dibantu oleh Yang Hua keluar dari ruang tamu dan berjalan ke halaman luar dari perjamuan. Sekelompok besar orang mengikuti Patua yang dengan cara ini, dan air pasang melonjak. Di halaman luar, Yang Tai bertengkar dengan William dengan suara serak dan bahkan berkelahi. William sangat marah saat ini, Yang Tai benar-benar menuangkan minuman ke Jiang Wan, menyebutnya jalang. Pengadilan kematian. Tiba-tiba meraih kerah Yang Tai, wajah William tertutup oleh embun beku, dan dia mengangkat tinjunya untuk memukul wajah ungu Yang Tai Ben, mendadak. Berhenti. Teriakan keras terdengar di aula dalam. Semua orang mengikuti suara itu dan melihat ke atas. Orang tua Yang, dengan kedinginan di wajahnya, menatap lurus ke arah William yang akan melakukannya. Dia bangkit dengan marah dan berteriak, jika kamu berani melakukannya, segera keluar dari rumah Yang untukku. Pada saat ini, banyak orang telah berkumpul di halaman luar, mereka tidak membantu pada awalnya, bahkan tanpa kata-kata persuasi, mereka hanya berdiri dan menyaksikan kegembiraan. Ini akan membuat Yang keluar, semua berdiri di samping ketakutan, dan menundukkan kepala tanpa suara. Taisan dari keluarga yang berani memprovokasi. Jika Anda membuat marah Yang, jangan pernah berpikir untuk pergi ke kota Jiang lagi. William sudah berakhir sekarang. Dengan kekaguman di mata semua orang, lelaki tua yang di atas tongkat berjalan kawat emas dari kayu hitam datang ke depan, dengan penuh amarah, mengangkat kruk, dan melambaikannya sesuai dengan mengangkat tangan William. Ledakan. William kesakitan dan lengan kanannya mati rasa. Berani melakukan sesuatu terhadap Yang Tai, ini menantumu yang baik. Orang tua yang melirik Yang Guilan di belakangnya dan berteriak dengan marah. Yang Guilan gemetar ketakutan sekarang, dan tidak berani melihat langsung ke orang tua itu. Orang tua itu menyalakan api, tidak ada yang tahan. Dia tidak sabar untuk mencabik-cabik William sekarang, itu memalukan. Jiang Wan akan berdiri dengan tergesa-gesa, menarik William ke samping, dan melihat ekspresi menyakitkan di wajahnya, air mata di matanya tidak bisa menahan jatuh. Setelah lelaki tua itu memarahi Yang Guilan, dia menoleh dan memelototi William dan berteriak, William, kamu benar-benar tidak menaruh perhatian pada keluarga Yangku. Kamu bertengkar di pesta ulang tahunku. Apakah kamu menempatkanku Yang Kaifeng? Di mata Yang Kaifeng sekarang dengan marah, sampah ini, tiba-tiba berani melakukannya. Mengapa dia melakukannya? Kualifikasi apa yang harus dia lakukan? William menyeringai kesakitan, menggelengkan lengannya, dan berkata dengan dingin, Tuan Yang, hari ini saya di sini untuk memberi selamat kepada Anda pada hari ulang tahun Anda, tetapi Yang Tai telah membuat masalah dengan saya dan menghina Jiang Wan. Tanpa bertanya, aku hanya mendorong semua dosa padaku. Bukankah itu terlalu berat sebelah? Bukankah Jiang Wan adalah cucumu? Yang Kaifeng tercengang, melirik Jiang Wan yang berdiri di samping William, berlumuran minuman dan mata merah. Merah. Dia melihat Yang Tai di belakangnya lagi. Yang terakhir menyeringai di wajahnya. Setelah menyentuh tatapannya, dia segera menundukkan kepalanya, berperilaku sangat baik. Tapi bisakah dia memarahi Yang Tai di depan banyak orang? Tidak bisa. Yang Guilan adalah air yang dibuang oleh putrinya yang sudah menikah. Jiang Wan bukan dari keluarga Yang, tapi cucunya. Yang Kaifeng mendengus dingin, semuanya hilang untukku. Semuanya berhenti seperti ini. William makan sebatang kayu dan duduk, lengan kanannya masih mati rasa. Yang Tai memberikan pandangan provokatif padanya dari kejauhan, dan bahkan membuat jari tengah. Jiang Wan akan duduk di samping William, memijat tangannya, air mata jatuh seperti benang putus, sangat sedih. Tidak apa-apa, istriku, jangan menangis. William berkata dengan sedih. Jiang Wan masih tersedak dan menatap dengan marah. William berkata, tidak bisakah kamu tahan? William menyeringai dan berkata, Yang Tai dapat mentolerir penghinaan, tetapi dia tidak bisa mengganggumu. Sedikit keluarga yang kecil, saya belum memperhatikannya. Jika dia tidak kenal, saya tidak keberatan membiarkan keluarga yang menghilang dari dunia ini hari ini. Jiang Wan menatapnya dengan penuh kebencian dan mencubit pinggang di pinggangnya.
Daging, berhenti membual. Orang tuamu adalah restorannya. Kakekku sangat berkuasa, dan keluarga yang bukanlah keluarga kecil. William menyentuh hidungnya dan tidak berkata apa-apa. Batuk-batuk. Yang Guo datang kali ini, terbatuk, dan membawa Yunan Baiyao. Dia menatap dingin ke arah William dan berkata, bisakah kamu duduk di sini saja? Apakah kamu harus membuat semua orang tidak bahagia? Kamu dipukuli, kamu pantas mendapatkannya. Yang Guo baru saja mendengar paruh pertama percakapan antara William dan Jiang Wan. Apa keluarga kecil yang ingin membuat keluarga yang menghilang? Orang ini benar-benar bisa meledak. Mungkinkah Jiang Wan ditipu oleh bajingan ini sejak awal? Sepertinya saya harus mencari kesempatan untuk berbicara dengan Jiang Wan. William membawa Yunan Baiyao, menyeringai dengan gigi putih dan tersenyum, terima kasih, Sister Guo. Yang Guo sama sekali tidak memperhatikannya, dan dia tidak tahu di mana harus memegang buku, jadi dia duduk dan membacanya dengan penuh selera. Buku itu adalah Memoir Wawancara Barret. Dewa saham terkuat di dunia. Bernilai 100 miliar. Ini adalah puncak yang dipandang dunia. Namun, di mata William, Barret hanyalah kepala pelayan kecil yang mengelola keuangannya sendiri. William berpikir sejenak, menemukan jalan dalam pikirannya, dan menemukan kesempatan untuk membiarkan Barret datang dan bertemu Yang Guo. Dapat dianggap berterima kasih kepada Yang Guo atas bantuannya 2 kali. Nah, Sister Guo, apakah kamu ingin melihat Barret? William tiba-tiba tersenyum dan bertanya. Bersambung.